Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, aku di sini dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ingin memenuhi tugas matkul Kewarganegaraan PKN. Kali ini saya Muhammad Bin Arafi sebagai mahasiswa HES ingin mewawancarai pembina Himaja organisasi di Mahat seputar tentang Pancasila. Akan dibahas bagaimana pandangannya di lingkungan sini, di Mahat terutama. Mungkin baik kita mulai dari yang Pancasila pertama ya, ketuhanan Maha Esa. Menurut Akhi di sini Pancasila untuk sila yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Pandangan Akhi yang sehari-hari oleh masyarakat Mahat itu seperti apa untuk mengamalkan sila pertama? Izin jawab ya. Ya, siap. Jadi Pancasila pertama yang menjadi prinsip dasar utama negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Di Mahat ini cukup kental ya dan kuat gitu. Kenapa? Karena yang namanya santri kan identik diajarkan untuk kuat spiritualitasnya ya. Betul, kuat spiritual. Ibadahnya dan juga imannya. Tentunya Mahat ini kan ada aturan dan pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh santri yang Program ya. betul. Salah satunya yaitu menjaga salat 5 waktu. Nah, itu wajib kan ya. Iya, biasa. Ada juga menjaga busana muslim, tapi yang paling pertama itu kan menjaga salat 5 waktu, khususnya di Mahat ini kita salat subuh berjamaah ya, dan Betul. juga salat maghrib gitu. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk agar ketakwaan dan keimanan santri itu kuat gitu. Dilatih. Kuat, kokoh, betul. Iya. Melalui aturan, program yang dasarnya itu dari Pancasila dan prinsip keislaman. Semua santri dibentuk untuk kuat imannya, Betul. ketakwaannya dan ibadahnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sehari-hari di lingkungan Mahat ini ya. Oke, baik. Mungkin kita akan lanjut ke sila kedua. Oke, baik guys. Jadi sekarang masuk ke sesi pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pandangan Akhi Rijal ini terhadap sila kedua di lingkungan Mahat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Mengenai sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di Mahat sendiri itu sudah diajarkan dari awal didirikannya Mahat ya. Jadi prinsip sederhananya kita pasti mengetahui ketika kita hidup dalam sebuah lingkungannya, tentunya pasti ada nilai-nilai dan norma yang harus kita patuhi gitu ya. Betul. Dan mahasantri yang masuk Mahat ini kan, ketika orang yang biasanya tidak beraturan masuk Mahat, tentunya harus mengikuti norma dan nilai-nilainya gitu ya. Betul. Nah, dan di Mahat kan ada aturan ya, aturan-aturan, kemudian disiplin yang harus ditaati. Betul. Sama halnya dengan sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, di Mahat diajarkan untuk berakhlak gitu ya. Betul banget itu. Berakhlak, Iya. menjaga etika, menjaga kesopanan ya. Iya. Bukan hanya kepada kakak kelas, tapi Betul. sesama temannya gitu teman yang sekamar. masuk Mahat ya, Mm-mm. ke adik kelas juga gitu. Iya, Akhi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk usaha agar kita bisa menjaga hubungan antar sama individu. Dan di sila kedua ini juga kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa diwujudkan dengan salah satu usaha ini, yaitu menjaga hubungan antar individu, yaitu mengikuti aturan ya. Aturan di sini kan tidak boleh mencuri. Betul. Kalau kita mencuri kan itu tidak beradab ya, Betul. tidak manusiawi gitu. Kemudian apalagi Mungkin seperti halnya tidak boleh merokok gitu ya, Nah, di tidak kamar. boleh merokok di Kan demi kamar. kenyamanan bersama gitu ya, beradab gitu. Yap, betul Iya, ya. betul. Di Mahat kan nggak boleh tuh Nggak boleh, merokok. Dan iya. kalau misalkan merokok, tentunya kan semua santri di sini kan nggak semuanya merokok. Kalau Betul. merokok kan pasti mengganggu yang lain Iya. gitu. Terus nggak boleh mencuri, nggak boleh, apalagi kalau misalkan di agama Islam nggak boleh berbohong. Kalau misalkan melanggar dipanggil berbohong, nah Iya, tidak beradab. harus jujur.
baik. Nah itu mungkin Ya, salah sila satu kedua. usaha-usaha di Mahad agar mewujudkan sila kedua manusia yang adil dan beradab itu dan mengikuti disiplin di Mahad. Siap, siap. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik guys, so yang ketiga sekarang kita akan masuk pertanyaan ke sila ketiga. Bagaimana pandangan Ahi terhadap nilai-nilai sila ketiga di Mahad? Mengenai sila ketiga persatuan Indonesia. Betul. Nah, jadi kita harus membangun rasa persatuan dan persatuan bangsa ya. Iya, Dan tentunya di Mahad ini banyak gitu. Salah satu bentuk-bentuk agar mahasantri itu bisa bersatu gitu ya. iya betul. Ada saya jelaskan dulu ada kelompok-kelompok di Mahad ini ya. Iya. Jadi bukan hanya mahasantri. Yang pertama itu ada wali kamar. Nah, di Mahad kan ada beberapa gedung, ada beberapa lantai yang tentunya di masing-masing tempat itu ada wali kamarnya. Nah itu wali betul kamar itu banget. harus bersatu gitu. Iya, harus bersatu. Harus membentuk chemistry. Bagaimana caranya bersatu dan membentuk chemistry yaitu dengan berkumpul ya. Berkumpul, ada yang melaksanakan kegiatan pembagian vocab ya, kosakata. Nah itu untuk setiap wali kamar gitu. Ada juga kegiatan salat jemaah di setiap lantai. Betul banget. Kalau misalkan bersatu satu gedung nih, usaha agar satu gedung ini bisa kompak dan Kompak. memperbagus chemistry-nya itu tandipul am. Nah, tandipul am itu dari bahasa Arab ya, yaitu bersih-bersih Bersih-bersih ya. berjamaah gitu. Betul banget. Ya, Nah, itu kan bersih-bersih bersama. mahasiswa diajarkan untuk bergotong royong ya, saling membantu untuk membersihkan lingkungan Mahad Betul banget. dari sampah, Mm-mm. dari ketidakrapihan gitu Betul. ya. Iya, iya. Dan lain sebagainya. Kalau misalkan bentuk agar satu Mahad ini bersatu nih, ada kegiatan Mahad Betul banget. seperti seminar, dan itu kan mahasantri putra, mahasantri putri berkumpul bareng-bareng buat mengikuti seminar, belajar ya. Kemudian ada perlombaan dari Himaja gitu ya, himpunan mahasantri Padal Jamiah. Nah itu mereka dibentuk buat kreatif. Dan bersatu mungkin dari support ini ya, perwalkam gitu kan, buat anak-anak kamarnya semua mendukung gitu di bawah gitu sebagai penonton ya. Jadi bukan hanya yang lomba ya, tapi Iya. yang nggak lomba juga ikut mensupport, mendukung teman-temannya yang Betul lomba. banget. Iya. Mungkin itu. Iya. Dan sebenarnya masih banyak Masih lagi banyak ya untuk apa sila ketiga. bentuk implementasi dari sila ketiga ini di Mahad. Tapi mungkin secara khususnya saya paparkan beberapa bagian yang tadi. Ya, terima kasih untuk sila ketiga. Baik, untuk sekarang kita akan mungkin lanjut ke sila keempat ya guys. Oke baik guys, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, yakni bagaimana pandangan Akhi Rijal terhadap nilai implementasi sila keempat dalam lingkungan Mahad, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Betul. Ya. Oke, mengenai sila keempat ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan gitu. Baik. Nah, tentunya ini menekankan pentingnya musyawarah ya. Betul sih. Musyawarah, demokrasi dalam pengambilan keputusan gitu. Betul banget sih itu. Tentunya kita kan mengenai Indonesia ini negara demokrasi ya. Betul sih. Masyarakatnya demokratis, yang banyak menyuarakan pendapat-pendapatnya gitu. Bukan hanya satu pendapat tapi berbagai pendapat, beraneka ragam pandangan. Nah, mereka itu bebas untuk menyuarakannya. Iya. Dan di Mahad ini kita diajarkan untuk demokrasi ya. Iya. Itu bagaimana caranya untuk bermusyawarah dengan baik, kemudian bagaimana caranya untuk mufakat ya, menyatukan pendapat. Jadi nggak hanya satu pendapat aja yang digemborkan gitu, satu pendapat aja yang diputuskan. Iya. Ada beberapa kegiatan yang mengajarkan mahasantri dan mahasantriwati untuk demokrasi ya, Demokrasi. untuk kritis. Salah satunya mungkin kegiatan pertama di Mahad Al Jamiah itu latihan dasar kepemimpinan dan organisasi. Betul banget ya. Jadi sebelum mahasantri ingin mendaftarkan diri menjadi bagian dari himpunan Himpunan mahasantri Mahad Al Jamiah atau yang dikenal dengan Himaja, mereka diajarkan dulu untuk
mufakat nih, Fakat. untuk bermusyawarah. Betul, Di bermusyawarah. sana ada draft-draft atau poin-poin yang harus Dikritisi oleh seluruh dikritisasi ini ya, oleh mahasantri ya. mahasantri, Betul. didalami, dianalisis. Iya, betul. Nah, ketika sudah dianalisis, mereka bermusyawarah dulu nih, menyatukan pendapat. Gimana menurut pendapat si A, gimana menurut pendapat si B. Nah, kemudian diputuskan di sidang itu. Nah, itu LDKO. Ada banyak juga kegiatan yang melatih sisi demokrasi dari mahasiswa ya atau Iya. mahasantri. Itu ketika ada perlombaan-perlombaan, di situ kan mereka adu pendapat nih, siapa yang cocok buat ikut lomba ini, siapa yang Nah, cocok betul buat banget. lomba Jadi itu. ada lagi diskusi per kamarnya gitu ya, untuk perwakilan yang maju ketika lomba. Dan tentunya masih banyak juga ya yang Masih lain. banyak yang belum Intinya kita bisa bahas ya. di dalam masyarakat Ma'had Al-Jami'ah ini tentunya ditekankan demokrasi musyawarah atau mufakat gitu dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang harus digarisbawahi disiplin-disiplin yang sudah paten di mana itu tidak bisa diperdebatkan lagi, kecuali kalau misalkan ternyata ada salah satu disiplin yang merugikan mahasiswa atau mahasiswa. Iya. Tapi tentunya insya Allah semuanya tidak lah ya. Sejauh ini ya, insya Allah emang untuk kebaikan ya, untuk mahasantri. Ya, oke baik. Mungkin itu yang itu ya pendapat untuk sila keempat dari Akhi Rijal. Kita akan lanjut ke sila kelima. Baik, untuk sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman, yaitu terkait pandangan Akhi Rijal terhadap nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, di Ma'had sendiri tentunya pasti diwujudkan ya. Salah satu bentuk wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kalau di Ma'had keadilan sosial bagi seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah gitu ya. Betul. Tapi ini kembali ke sila kelima gitu. Iya, Agar terwujudnya sila kelimanya itu, mahasantri kan ketika ingin daftar ke Ma'had, mereka disuguhkan dengan berbagai program atau fasilitas-fasilitas yang nanti ketika sudah daftar pasti dapat gitu. Dapat, iya. Ketika gak dapat, ya gak adil gitu. Kan Iya. analoginya kalau kita mau daftar terus kita lihat sesuatu dan kita ingin daftar karena kita melihat sesuatu itu gitu. Iya. Artinya kan kalau gak ada hal itu merupakan ketidakadilannya. Iya. Dan sekarang kita melihat mahasantri putra atau mahasiswi putri, mereka dapat fasilitas kayak kelas yang sesuai dengan yang ada di brosur gitu. Kelas mereka dapat ya, kemudian kamar ya, wifi gitu, dan fasilitas-fasilitas lain seperti pakaian seragam Mijas ya, yang sekarang saya sedang pakai juga, ini disediakan oleh pihak Ma'had. Dan apalagi mungkin ya masih banyak mungkin ya, seperti kamar baju mandi, olahraga, baju olahraga. banyak lah pokoknya yang ditawarkan oleh Ma'had itu fasilitasnya. Intinya setiap mahasantri apakah itu putra atau putri merasa adil karena mereka mendapatkan haknya gitu. Apakah itu dari fasilitas pendidikan ya, seragam, kegiatan, program-program dan lain sebagainya gitu. Kita pun dari pengurus dan asatizah berusaha agar mereka mendapatkan haknya gitu. Betul Bang. Pun kalau misalkan nanti ada keluhan atau apapun itu pasti kami mendengarnya, karena walaupun kita lembaga berusaha ya mewujudkan keadilan, pasti ada kekurangannya gitu. Iya. Tentunya akan terus kami tambah dan perbaiki. Terus memperbaiki ya. Dan itu merupakan salah satu usaha agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Baik. Jadi itu ya teman-teman, dari semua penjelasan bagaimana pandangan Akhi Rijal ini sebagai ketua pembina ya, khususnya gitu. Pasti kan banyak memerhatikan mahasantri di sini, juga organisasinya gitu, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu terimplementasikan dalam lingkungan Ma'had. Mungkin tadi yang sudah dijabarkan semua dari awal sampai akhir panjang lebar ya Akhi. Mungkin cukup sampai di sini ya, kita cukupkan gitu. Terima kasih Akhi ya telah menjelaskan gitu. Mohon maaf seadanya ya. Ya nggak apa-apa Akhi, terima kasih banyak. Sangat senang lah berdiskusi. Oke. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.